Di tengah hiruk-pikuk terminal bus yang tak pernah sepi, berdiri seorang pria tua bernama Sugeng. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan tangannya penuh bekas kapalan. Setiap hari, dari pagi buta hingga malam larut, ia sibuk mencuci bus-bus besar yang baru saja tiba dari perjalanan panjang. Air sabun yang mengalir bercampur dengan keringatnya sendiri, seakan hidupnya hanya sebatas mengabdi pada pekerjaan kasar itu. Tidak ada yang mengenalnya lebih jauh, tak ada yang peduli siapa Sugeng sebenarnya. Bagi orang-orang, ia hanyalah tukang cuci bas tua yang renta. Sugeng selalu tersenyum meski tubuhnya letih. Ia tidak pernah meminta lebih dari hidup, cukup makan sederhana dan bisa tidur nyenyak di gubuk kecilnya di pinggir terminal. Namun di balik senyumannya, ada mata yang menyimpan kesedihan panjang, mata yang pernah melihat lebih banyak darah dan kekerasan daripada yang bisa dibayangkan orang-orang terminal. Masa lalunya terkubur dalam-dalam, seolah hilang ditelan waktu. Ia memilih diam, memilih menua dalam kesederhanaan, seakan terminal adalah rumah terakhirnya. Terminal itu bagaikan dunia kecil yang penuh pertarungan. Sopir berteriak mencari penumpang, pedagang kecil berlari menawarkan dagangan, kernet sibuk memanggil, dan di balik semua itu, bayang-bayang gelap para preman selalu mengintai. Mereka memalak siapa saja yang berani berusaha tanpa izin. Para pedagang takut, sopir pun terpaksa pasrah. Sugeng sering melihat ketidakadilan itu, tapi ia hanya bisa menghela napas panjang. Sebab ia tahu, sekali ia ikut campur, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Meski begitu, Sugeng bukan tanpa hati. Setiap kali melihat pedagang kecil menangis karena dagangannya diacak-acak preman, atau kernet dipukul karena tak mampu bayar setoran, hatinya perih. Kadang ia ingin berdiri dan melawan, tapi tubuhnya yang renta membuat semua orang berpikir ia hanyalah lelaki tua yang tak berdaya. Dan Sugeng membiarkan anggapan itu hidup, seolah ia rela jadi pecundang. Padahal jauh di dasar hatinya, ada sesuatu yang terus bergolak, seperti api kecil yang menunggu tersulut. Orang-orang terminal mengenalnya sebagai sosok penyabar, tidak pernah marah meski dipandang rendah. Anak-anak kecil pun sering mendekatinya, karena Sugeng suka memberi mereka bekal makanan dari sisa-sisa rezekinya. Baginya, kebahagiaan bisa datang dari hal kecil, melihat bas kembali bersih, mendengar tawa anak-anak, atau sekadar menikmati kopi hitam di bangku tua terminal. Namun dunia terminal bukanlah tempat yang ramah untuk orang baik. Sugeng sadar, cepat atau lambat, roda nasib akan menguji kesabarannya. Di sela-sela pekerjaan, Sugeng kadang berhenti, menatap langit yang perlahan memerah senja. "Ya Allah, berilah aku sabar," bisiknya lirih. Doa itu menjadi satu-satunya pegangan hidupnya. Ia percaya, selama ia menundukkan kepala, badai akan berlalu dengan sendirinya. Ia ingin hidup tenang di hari tuanya, jauh dari keributan dan darah. Tapi hidup, seperti terminal yang selalu gaduh, tak pernah benar-benar memberi ruang untuk ketenangan. Di antara lalu lalang bas yang menderu, Sugeng hanyalah titik kecil yang nyaris tak terlihat. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Sebuah bayangan kelam yang tak seorang pun tahu. Terminal mengenalnya sebagai tukang cuci bas yang renta, tapi masa lalu mengenalnya sebagai sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sugeng sendiri pun takut pada bayangan lamanya itu, hingga ia berusaha menguburnya sedalam mungkin. Hari itu, Sugeng kembali merendamkan tangannya di air sabun. Bas besar mengkilap di bawah sentuhannya. Orang-orang lalu lalang, preman-preman mondar-mandir memandang dengan tatapan meremehkan. Sugeng menunduk, pura-pura tak peduli. Ia tidak tahu, bahwa roda takdir sudah mulai berputar. Dalam hitungan hari, kesabarannya akan dipaksa runtuh, dan terminal bas ini akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, amarah seorang pria tua yang sudah terlalu lama terhina. Malam itu, terminal masih ramai. Lampu-lampu kuning redup memantulkan bayangan muram di aspal basah. Sugeng baru saja menyelesaikan pekerjaannya ketika suara gaduh terdengar dari arah deretan warung kecil. Sekelompok preman datang, dengan wajah arogan dan langkah congkak. Mereka adalah penguasa terminal yang ditakuti semua orang. Jaket kulit, tato di lengan, dan rokok menyala di sudut bibir mereka sudah cukup membuat pedagang kecil menundukkan kepala. "Setor, kalau enggak, jangan harap bisa dagang di sini," teriak salah satu preman, menendang meja dagangan seorang ibu tua. Gelas pecah berhamburan, makanan berserakan, dan pedagang itu hanya bisa memohon dengan air mata. Sugeng yang melihat dari kejauhan meremas erat kain lap di tangannya. Dadanya sesak, matanya bergetar menahan amarah. Namun ia tetap menunduk,
pura-pura sibuk membereskan ember air. Ia tahu, sekali ia buka suara, dirinya akan jadi sasaran. Para sopir dan kernet pun tak luput dari pemerasan. Satu persatu dipalak, dipukul bila berani menolak. Terminal mendadak seperti neraka kecil, di mana hukum hanya milik mereka yang berkuasa dengan kekerasan. Orang-orang terpaksa diam, karena siapapun yang melawan akan berakhir babak belur atau bahkan hilang tanpa jejak. Sugeng menyaksikan itu semua, hatinya bergemuruh. Ia tahu, di masa lalunya, satu pukulannya bisa membuat para preman itu bergelimpangan. Tapi ia menahan diri. Seorang preman besar bertubuh kekar berjalan mendekat ke arah Sugeng. "Heh, kakek tua, cuci bas doang tiap hari, tapi nggak pernah setor. Lu pikir bisa kerja gratis di sini?" katanya sambil menendang ember berisi air sabun hingga tumpah. Sugeng terdiam, air sabun mengalir bercampur dengan debu jalan. Hatinya terasa diremas. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, kalau ia melawan sekarang, semua akan terbongkar lebih cepat. Preman itu tidak puas. Ia menarik kerah baju Sugeng dan mendorongnya ke tiang. "Besok, gua mau lihat uang setor dari lu. Kalau enggak, jangan harap lu bisa cuci bas lagi." Teriaknya lantang, membuat orang-orang sekitar memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat. Sugeng terhuyung, tubuh tuanya memang tak lagi sekuat dulu. Tapi di balik pandangan matanya yang menunduk, ada bara api kecil yang mulai menyala. "Sudah cukup, Sugeng, jangan ikut campur. Biarin aja, hidup di terminal memang begitu," bisik seorang kernet muda yang iba melihatnya. Tapi Sugeng hanya diam, bibirnya bergerak pelan, menggumam doa yang bahkan ia sendiri tak yakin bisa meredam amarah yang mulai bangkit. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena luka lama yang dipaksa terbuka kembali. Ketika para preman berlalu sambil tertawa, Sugeng terduduk lemah di lantai. Ia menatap tangannya yang penuh sabun dan kotoran. Tangan ini, dulu dipakai untuk hal lain, desisnya lirih. Bayangan masa lalunya muncul, malam-malam penuh darah, jeritan musuh yang tumbang satu persatu. Ia menutup matanya rapat-rapat, mencoba mengubur kenangan itu. Namun terminal malam ini seakan menamparnya, mengingatkan bahwa dunia tak pernah adil pada orang yang hanya diam. Sugeng menunduk, tapi hatinya berbisik, cukup sudah. Malam itu, meski ia tampak pasrah, sebenarnya sebuah keputusan mulai lahir dalam dirinya. Kesabaran yang selama ini ia jaga dengan doa dan air mata perlahan retak. Ia mulai sadar, untuk melindungi diri dan orang-orang kecil di terminal, ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu adalah darah. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di terminal. Sugeng memulai harinya seperti biasa, menyiapkan ember, sabun, dan sikat. Ia mencoba menghapus bayangan buruk malam sebelumnya, meyakinkan diri bahwa mungkin preman-preman itu akan melupakan ancaman mereka. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu hari ini tidak akan berjalan tenang. Seperti firasat yang menghantui, udara terasa lebih berat, langkah-langkahnya seakan dibayangi ancaman. Tak butuh waktu lama, kelompok preman itu datang. Suara sandal jepit menyeret di aspal, tawa kasar mereka menggema. Orang-orang yang sedang beraktivitas langsung menghindar, pura-pura sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sugeng tetap menunduk, terus menggosok bodi bas yang penuh debu, seolah ia tidak sadar kehadiran mereka. Tapi tatapan matanya sudah mulai berubah, tidak lagi seramah biasanya, ada ketegangan yang disembunyikan. "Heh, kakek tua, mana setorannya?" teriak seorang preman dengan rambut dicat pirang, sambil menendang kaleng sabun. Bas yang sedang dicuci Sugeng langsung bergetar terkena tendangannya. Sugeng mencoba berdiri tegak, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Saya cuma tukang cuci, nak, uang saya hanya cukup buat makan." Kata-kata itu diucapkan dengan jujur, tapi justru membuat tawa para preman semakin keras. Tanpa ampun, salah satu dari mereka mendorong Sugeng hingga jatuh tersungkur ke genangan air sabun. Orang-orang di sekitar hanya bisa melirik sekilas, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Tak ada yang berani menolong. Sugeng berusaha bangkit, tapi sebuah pukulan keras mendarat di wajahnya. Darah segar langsung mengalir dari pelipis tuanya, bercampur dengan busa sabun di lantai terminal. Tubuh tuanya gemetar, namun matanya tetap menatap lurus, menahan rasa sakit yang begitu dalam. Preman bertubuh kekar meraih kerah bajunya dan mengangkatnya kasar. "Kalau minggu depan lu nggak setor, gua pastiin lu nggak akan pernah bisa jalan lagi, kakek bangsat." Teriaknya lantang,
sebelum melemparkan Sugeng kembali ke lantai. Tubuh Renta itu menghantam keras, membuat batuknya bercampur dengan darah. Terminal sunyi sesaat, hanya suara bass yang meraung yang terdengar. Semua orang terdiam, tapi ketakutan membuat mereka membisu. Sugeng mencoba mengangkat tubuhnya, tapi lututnya bergetar. Di sela-sela rasa sakit, sebuah kenangan lama muncul, kenangan di mana ia berdiri tegak dengan senjata di tangan, menumbangkan musuh-musuh yang jauh lebih berbahaya dari sekadar preman terminal. Aku pernah lebih kuat dari ini, bisiknya dalam hati. Rasa malu, sakit, dan hina bercampur jadi satu, membakar sesuatu yang telah lama padam di dalam dirinya. Preman-preman itu meninggalkan Sugeng begitu saja, tertawa puas melihat pria tua itu terkapar tak berdaya. Mereka yakin, kakek tua itu hanyalah sampah terminal yang tak akan pernah berani melawan. Namun mereka tidak tahu, justru di titik itulah, sesuatu yang sudah lama terkubur dalam diri Sugeng mulai bangkit. Luka di wajahnya bukan sekadar luka, itu adalah tanda bahwa kesabarannya telah habis. Sugeng menatap genangan air bercampur darah yang memantulkan wajah tuanya. Matanya yang dulu sayu kini berubah tajam, seperti mata binatang yang baru saja dibangunkan dari tidur panjangnya. Tangannya mengepal, gemetar menahan amarah. Dalam hatinya, ia berjanji, ini adalah kali terakhir ia diperlakukan seperti sampah. Para preman itu telah membuka pintu menuju neraka yang selama ini coba ia tutup rapat. Dan neraka itu, segera akan meletus di terminal ini. Sugeng duduk terhuyung di sudut terminal, menekan pelipisnya yang terus mengucurkan darah. Sakitnya memang terasa perih, tapi yang jauh lebih menyiksa adalah rasa hina di dadanya. Ia, pria tua yang selalu menunduk demi kedamaian, kini diinjak-injak layaknya sampah di depan mata banyak orang. Tidak ada yang berani menolong, tidak ada yang berani berdiri untuknya. Sugeng sadar, di dunia ini, orang kecil tidak pernah punya suara. Suara tawa preman yang menjauh masih terngiang di telinganya. Seakan-akan setiap nada tawa itu menusuk jantungnya, menyalakan bara yang telah lama padam. Aku cuma mau hidup tenang, bisiknya lirih. Tapi wajah istrinya yang telah lama tiada muncul dalam bayangannya, suara anak-anak kecil yang sering mendekatinya di terminal terngiang kembali. Ia tahu, jika ia terus diam, bukan hanya dirinya yang akan hancur, tapi juga orang-orang lemah yang terus jadi mangsa para preman itu. Sugeng menarik napas dalam-dalam, lalu menutup matanya. Saat itulah bayangan lama mulai kembali, bayangan tentang dirinya yang dulu. Ingatan itu datang begitu jelas, malam-malam kelam ketika tangannya berlumur darah, ketika setiap gerakannya berarti kematian bagi orang yang menghalangi jalannya. Ia dulu bukanlah pria tua lemah yang dipukul seenaknya. Ia adalah algojo jalanan, bayangan yang membuat banyak orang tak berani menatapnya langsung. Namun semua itu sudah lama ia kubur. Ia memilih meninggalkan masa lalu, memilih hidup sebagai orang biasa. Tapi hari ini, para preman itu telah menggali kembali kuburan masa lalunya. Luka di wajahnya menjadi pemantik, rasa sakit di tubuhnya menjadi bahan bakar, dan rasa hina yang ia telan menjadi kobaran api. Sugeng tahu, ia tidak bisa lagi sembunyi di balik kesabaran. Tangan tuanya gemetar ketika ia meraih ember yang terbalik. Darah yang menetes ke air sabun membuat busa berwarna merah muda. Sugeng menatapnya lama, seakan sedang membaca pertanda. Kalau mereka pikir aku hanya kakek tua yang bisa diinjak, mereka salah besar, gumamnya. Tatapannya kini berbeda, tajam, dingin, seperti mata seorang pemburu yang sudah menemukan mangsanya. Orang-orang yang melihat dari kejauhan hanya berani berbisik. Kasihan, Pak Sugeng dipukuli, ucap seorang pedagang. Namun mereka tidak tahu, dalam diam, Sugeng sudah membuat keputusan. Kesabarannya sudah habis, dan keputusan itu bukan hanya tentang dirinya. Itu tentang terminal, tentang orang-orang kecil yang terlalu lama hidup dalam ketakutan. Malam itu, saat terminal mulai sepi, Sugeng pulang ke gubuk tuanya dengan langkah terlatih. Setiap langkah menimbulkan rasa sakit, tapi setiap rasa sakit justru memperkuat tekadnya. Ia duduk di ranjang kayu yang rapuh, menatap dinding kosong penuh coretan waktu. Di sana, dalam kesunyian, ia bersumpah, besok, terminal ini tidak akan lagi sama. Darah yang tumpah hari ini hanyalah awal dari badai yang akan datang. Dan badai itu adalah dirinya sendiri. Sugeng, pria tua yang selama ini dianggap remeh, akan kembali menjadi sosok yang dulu ditakuti. Preman-preman terminal belum tahu, tapi mereka telah membangunkan singa yang selama ini tidur dalam tubuh Renta itu. Dan ketika singa itu bangkit,
tak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, Sugeng tidak bisa tidur. Luka di wajahnya berdenyut, tapi jauh lebih sakit dari itu adalah ingatan yang datang beruntun tanpa bisa ia hentikan. Seolah-olah kepalanya dibuka paksa, dan semua yang berusaha ia kubur selama puluhan tahun keluar begitu saja. Ia melihat dirinya yang muda, berdiri gagah dengan tubuh penuh otot, tangan berlumur darah, dan mata dingin tanpa belas kasihan. Sugeng yang dulu bukanlah tukang cuci bas, melainkan algojo jalanan, seorang eksekutor yang namanya ditakuti di setiap sudut kota. Di masa mudanya, Sugeng dikenal dengan julukan, tangan besi. Sekali ia bergerak, lawan pasti tumbang. Puluhan preman, bandit, bahkan musuh yang lebih besar pernah merasakan kerasnya tinjunya. Ia tidak sekadar berkelahi, ia membantai. Dunia bawah kota pernah menjadikan Sugeng sebagai senjata, sebuah bayangan yang dipanggil untuk menghabisi siapa saja yang berani melawan. Dan ia melakukannya tanpa pernah gagal. Namun darah yang terus menempel di tangannya perlahan menggerogoti hatinya. Ia kehilangan sahabat-sahabatnya satu persatu, mengubur terlalu banyak orang yang dulu ia sebut keluarga. Puncaknya, ketika istrinya pergi karena tak sanggup hidup berdampingan dengan pria yang tak pernah lepas dari kekerasan. Itu yang membuat Sugeng berhenti. Ia lari dari dunia kelam, meninggalkan semua masa lalunya, memilih hidup sederhana di terminal. Kini, ketika wajah istrinya kembali terbayang, Sugeng merasakan penyesalan yang sama. Tapi kali ini berbeda. Luka di pelipisnya seolah berkata bahwa ia tidak bisa selamanya kabur. Ia sudah mencoba menjadi orang baik, sudah mencoba hidup sederhana, tapi dunia tetap menyeretnya kembali ke dalam jurang yang pernah ia tinggalkan. Mungkin, ini memang jalanku, gumamnya lirih, menatap tangannya yang gemetar. Sugeng berjalan pelan ke pojok gubuk tuanya. Di sana, di bawah lantai kayu yang lapuk, ia menyimpan sebuah kotak besi berkarat. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada benda-benda dari masa lalu, sepasang sarung tangan kulit, sebilah pisau lipat yang sudah kusam, dan selembar foto dirinya bersama istrinya yang tersenyum samar. Air matanya jatuh di atas foto itu. "Maafkan aku harus kembali ke jalan yang pernah kubenci," bisiknya. Di luar, angin malam berhembus kencang, membuat dinding gubuk berderak. Sugeng duduk lama dengan pisau lipat di tangannya. Matanya tajam menatap kilatan besi itu, seperti seorang pria yang baru saja menemukan kembali identitasnya. Bukan lagi si tukang cuci renta yang ditendang seenaknya, melainkan sosok yang dulu pernah membuat kota bergetar mendengar namanya. Ingatan lain pun kembali, bagaimana dulu ia selalu menatap lawan-lawannya dengan tenang sebelum meremukkan mereka, bagaimana tatapan matanya saja sudah cukup untuk membuat banyak orang ketakutan. Semua itu masih ada di dalam dirinya. Ia hanya menutupinya selama ini dengan topeng kesabaran. Kini, topeng itu hancur. Yang tersisa hanyalah wajah lamanya, wajah yang haus akan balas dendam. Sugeng menutup kotak itu dengan tegas. Malam ini, ia sudah membuat keputusan yang tak bisa diubah lagi. Besok, terminal ini akan mengenal Sugeng yang sesungguhnya. Dan saat itu tiba, tak akan ada lagi tawa preman yang berkumandang. Yang akan terdengar hanyalah jeritan dan darah yang tumpah, menebus segala luka dan penghinaan yang ia telan selama ini. Subuh menjelang, langit terminal masih gelap, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Sugeng terbangun lebih cepat dari biasanya. Luka di wajahnya belum kering, tubuhnya masih sakit, tapi semangatnya justru menggelegak. Ia berdiri di depan cermin kecil yang retak, menatap wajah tuannya dengan serius. "Kau sudah terlalu lama diam, Sugeng. Sudah saatnya berdiri lagi," gumamnya pada bayangan diri sendiri. Sorot matanya kini bukan lagi sorot seorang pria tua renta, melainkan tatapan tajam seorang algojo yang kembali menemukan jalannya. Sugeng keluar ke lapangan kosong di belakang terminal. Di sana, ia mulai menggerakkan tubuhnya, pukulan, tendangan, gerakan dasar bela diri yang dulu menjadi nafas hidupnya. Awalnya tubuhnya kaku, napasnya tersengal, lututnya bergetar. Tapi ia memaksa terus. Setiap kali rasa sakit datang, ia mengingat tawa preman yang menendangnya. Setiap kali tubuhnya goyah, ia mengingat darah yang mengalir di wajahnya. Semakin sakit, semakin kuat tekadnya. Tangannya yang dulu lentur kini kaku, tapi dengan latihan berulang, ia kembali menemukan iramanya. Pukulan demi pukulan menghantam tiang kayu hingga kulit tangannya sobek. Sugeng tidak peduli, ia malah tersenyum melihat darahnya sendiri. "Darah ini akan kubayar dengan darah mereka," desisnya, penuh kepastian.
Keringat bercampur darah menetes ke tanah, menandai kebangkitan seorang pria yang selama ini dianggap remeh. Setiap malam setelah mencuci bas, Sugeng melatih tubuhnya dalam diam. Orang-orang mengira ia pulang untuk beristirahat, padahal ia sedang menempa kembali otot-otot tuanya yang sudah lama tertidur. Sembari berlatih, ia juga menajamkan pisau lipat peninggalan masa lalunya. Setiap kilatan besi itu adalah janji, bahwa terminal ini akan berubah menjadi medan perang. Sugeng tak hanya melatih tubuh, tapi juga pikirannya. Ia mengamati para preman dari kejauhan, memperhatikan kebiasaan mereka, siapa yang selalu berkumpul, siapa yang sering berjaga di malam hari, siapa yang sombong hingga ceroboh. Semua ia catat dalam kepalanya, menyusun rencana seperti seorang pemburu yang sabar menunggu mangsanya lengah. Bagi Sugeng, balas dendam bukan sekadar emosi, itu adalah seni. Di gubuk tuanya, Sugeng menggambar garis di dinding dengan arang, menandai nama-nama preman yang pernah menyakitinya dan orang-orang kecil di terminal. Satu demi satu nama itu menjadi target. Kalian sudah terlalu lama berkuasa. Kini giliran kalian yang merasakan takut, ucapnya lirih sambil menggoreskan garis. Suaranya pelan, tapi penuh dengan kematian yang dijanjikan. Malam semakin larut, angin berhembus dingin membawa aroma basah terminal. Sugeng duduk bersila, memejamkan mata, mengatur napasnya. Dalam keheningan itu, ia kembali melihat bayangan istrinya tersenyum. Tapi kali ini, senyum itu bukan untuk menahannya, melainkan seolah merestui jalannya. Sugeng membuka mata, menatap pisau lipatnya dengan mantap. Maafkan aku, ini jalan yang harus kutempuh. Bukan untukku, tapi untuk semua yang tertindas. Di luar, terminal masih dipenuhi tawa preman yang merasa berkuasa. Mereka tidak tahu, dalam senyap, seorang pria tua sudah bangkit dari keterpurukan. Seorang pria yang mereka kira sampah, kini menyiapkan diri menjadi badai. Dan badai itu akan segera menyapu mereka tanpa belas kasihan. Malam itu terminal mulai sepi. Hanya ada beberapa bas yang terparkir, sopir dan kernet sudah banyak yang pulang. Lampu jalan berkelip-kelip, menciptakan bayangan panjang di aspal. Di sudut terminal, seorang preman bertubuh gempal duduk sambil merokok, menghitung uang hasil palakan hari itu. Ia tertawa puas, tak sadar ada sepasang mata tajam yang mengawasinya dari kegelapan. Mata itu milik Sugeng. Sugeng berdiri diam di balik bayangan bas besar, tubuhnya menyatu dengan kegelapan. Napasnya teratur, wajahnya dingin. Malam ini adalah malam pertama ia menepati sumpahnya. Targetnya sederhana, preman bernama Ranto, yang kemarin menendangnya hingga berdarah. Sugeng menatap tangannya sendiri, lalu mengepalkan erat. Saatnya membayar hutang darah. Ranto bangkit dari kursi reyot, berjalan ke arah warung untuk membeli minuman. Langkahnya malas, pikirannya masih sibuk memikirkan uang di sakunya. Saat itulah Sugeng bergerak. Ia keluar dari bayangan dengan langkah tenang, seolah bayangan maut yang menunggu sejak lama. Ranto menoleh, kaget melihat sosok tua yang berdiri beberapa meter darinya. "Heh, kakek bangsat, masih berani nongol di depan gua," ejeknya sambil tertawa. Sugeng tidak menjawab, matanya menatap lurus, tanpa kedip. Tatapan itu membuat Ranto gelisah, seolah sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan manusia biasa. Sebelum ia sempat bicara lagi, Sugeng sudah melangkah cepat. Satu pukulan keras mendarat di rahangnya. Suara tulang retak terdengar jelas, membuat Ranto terhuyung. "Apa?" jeritnya, tapi Sugeng tidak memberi kesempatan. Dengan kecepatan yang tak disangka dari pria tua, Sugeng menghantam dada Ranto berulang kali. Napas Ranto tersengal, tubuh gempalnya tidak mampu menahan hantaman yang begitu terarah. Lalu, dalam satu gerakan cepat, Sugeng meraih pisau lipatnya dan menancapkannya ke paha lawan. Jeritan Ranto membelah malam, namun terminal tetap sunyi. Tidak ada yang berani keluar. Sugeng mendekatkan wajahnya ke telinga Ranto yang mengerang kesakitan. Suaranya pelan, tapi dingin seperti bisikan kematian. "Ini baru permulaan. Semua hutang darah akan kubayar, satu persatu." Ranto menatapnya dengan mata ketakutan, lalu tubuhnya jatuh tersungkur, darah membasahi aspal terminal. Sugeng berdiri, wajahnya tetap dingin, tanpa emosi. Ia menatap tubuh preman itu sejenak, lalu melangkah pergi perlahan, kembali menghilang dalam kegelapan. Malam itu terminal menyimpan rahasia baru, rahasia tentang seorang pria tua yang bukan lagi sekadar tukang cuci bas, melainkan pemburu yang baru saja mulai berburu. Keesokan harinya, kabar tentang Ranto yang ditemukan babak belur dan berlumuran darah menyebar cepat.
Preman-preman lain mulai resah. Mereka tidak tahu siapa pelakunya, tapi bisik-bisik sudah terdengar, ada sosok misterius yang mulai menumbangkan penguasa terminal. Dan tanpa mereka sadari, bayangan itu bernama Sugeng, singa tua yang baru saja bangkit dari tidur panjangnya. Pagi itu terminal mendadak gaduh. Tubuh Ranto ditemukan terkapar dengan wajah lebam, tulang rahang patah, dan darah masih menempel di bajunya. Preman-preman lain segera berkerumun, beberapa dari mereka mulai panik. Ranto yang dikenal beringas dan kejam kini tergeletak tak berdaya, matanya masih membelalak seperti abis melihat hantu. Bagi para preman, ini pertanda buruk. Apa-apaan ini? Siapa yang berani macam-macam di wilayah kita? Teriak Gendon, salah satu preman senior yang selalu merasa paling berkuasa. Namun meski berusaha terlihat garang, suaranya menyimpan kegelisahan. Tidak ada yang tahu siapa pelaku sebenarnya. Malam sebelumnya, tidak ada saksi, tidak ada suara ribut. Seolah-olah kematian itu datang begitu saja, diam-diam, namun mematikan. Sugeng, dari kejauhan, memperhatikan suasana itu sambil membersihkan ember dan sikatnya. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Ia mendengar kabar dari mulut kernet Bas yang heboh membicarakan, preman tumbang. Dalam hatinya, ia bergumam lirih, baru satu, masih banyak yang menunggu giliran. Matanya kembali redup, penuh api dendam yang terpendam terlalu lama. Hari-hari berikutnya, suasana terminal berubah mencekam. Preman-preman yang biasanya seenaknya memalak sopir dan kernet kini lebih waspada. Mereka bergerombol lebih rapat, selalu membawa senjata tajam, dan tidak lagi berkeliaran sendirian. Namun justru ketakutan itu semakin membuat Sugeng yakin, bahwa bayangan dirinya sudah mulai menghantui mereka. Di malam hari, Sugeng kerap duduk di sudut terminal yang sepi, memandangi langit hitam tanpa bintang. Suara jangkrik dan gesekan ranting menemani renungannya. Di kepalanya, wajah-wajah para preman itu muncul satu persatu. Nama-nama mereka sudah ia hafal. Setiap nama berarti satu target, dan setiap target berarti satu langkah menuju ketenangan terminal ini. Di balik keheningan itu, Sugeng teringat kembali saat-saat dipukuli hingga berdarah. Ingatan itu menjadi bahan bakar dendam yang tak pernah padam. Ia sadar, jalan yang ia pilih bukan jalan biasa. Ia tidak sekadar melawan, tapi memburu, dan setiap langkahnya berarti darah akan tertumpah lagi. Namun hatinya tak lagi gentar. Baginya, ini bukan sekadar balas dendam, ini adalah bentuk keadilan. Sementara itu, Gendon dan kelompoknya mulai saling mencurigai. Ada yang berbisik bahwa mungkin ada kelompok preman lain yang ingin merebut wilayah terminal. Ada pula yang berkata sosok gaib yang melindungi para sopir sudah turun tangan. Namun tak satu pun dari mereka berani menyebut nama Sugeng, si tukang cuci bas tua, yang mereka anggap tak lebih dari orang lemah dan tak berarti. Sugeng tersenyum dalam diam ketika melihat mereka kebingungan. Ia tahu, ketakutan adalah senjata paling tajam sebelum ia benar-benar menghantam. Malam itu, ia menyiapkan langkah berikutnya, memburu preman kedua, dengan cara yang lebih senyap, lebih cepat, dan lebih kejam. Malam itu, suasana terminal kembali sunyi. Lampu jalan berkelip samar, meninggalkan bayangan panjang di antara deretan bas kosong. Sugeng melangkah perlahan, tubuhnya menyatu dengan gelap. Malam ini, ia sudah menentukan target, Joyo, preman bertato naga di lengan, yang terkenal sadis dan sering menghajar kernet sampai babak belur hanya karena menolak memberi uang. Joyo berjalan sendirian menuju warung kopi, tangannya masih memegang botol arak. Ia mabuk berat, langkahnya sempoyongan, mulutnya komat kamit mengumpat. Tak pernah terlintas di pikirannya bahwa malam ini adalah malam terakhirnya berjalan di terminal itu. Dari balik bayangan bas, Sugeng muncul pelan, matanya dingin, tatapannya tajam menembus gelap. "Heh, kakek sialan, masih berani keluyuran," teriak Joyo begitu melihat Sugeng berdiri di jalannya. Ia tertawa mengejek, tidak menyadari bahwa yang berdiri di depannya bukan lagi tukang cuci bas biasa, melainkan pemburu yang haus darah. Sugeng hanya terdiam, wajahnya kaku. Hanya dalam sekejap, Sugeng melesat ke depan dan menendang botol arak dari tangan Joyo. Botol pecah, serpihannya memantul di aspal. Joyo kaget, tapi kemarahannya lebih besar. Ia mengayunkan tinjunya, namun Sugeng mengelak dengan lincah. Dalam satu gerakan cepat, Sugeng menghantam ulu hati Joyo. Preman itu terhuyung, napasnya tercekat, wajahnya merah padam. Sugeng tidak berhenti, tangannya meraih pecahan botol kaca,
lalu dengan dingin ia menggoreskan pecahan itu ke lengan bertato naga. Darah muncrat deras. Jeritan Joyo menggema di tengah malam, tapi terminal tetap sunyi. Sugeng mendorong tubuh Joyo ke dinding bas, lalu menghantamkan kepalanya berulang kali. Dentuman keras terdengar, bercampur suara retakan tulang. Hingga akhirnya tubuh besar itu lunglai, terjatuh ke tanah, tak lagi bergerak selain napas tersengal. Sugeng menatapnya dengan sorot mata penuh api, lalu berbisik, "Satu lagi tumbang." Tubuh Joyo tergeletak bersimbah darah. Tato naga di lengannya kini berlumuran merah, seolah naga itu sendiri disembelih. Sugeng berdiri, napasnya teratur meski tangannya berlumuran darah. Ia menatap ke langit malam, seakan berbicara pada sesuatu yang jauh, "Ini belum berakhir. Aku akan terus melanjutkan." Keesokan paginya, terminal kembali diguncang kabar mengerikan. Preman bertato naga ditemukan tak bernyawa, tubuhnya penuh luka sayatan dan wajahnya hancur. Bisik-bisik semakin keras, teror semakin menyebar. Para sopir mulai merasa lega, seakan ada pahlawan misterius yang melindungi mereka. Sementara itu, para preman semakin ketakutan, saling curiga, namun tak satu pun menyangka bahwa dalangnya adalah pria tua yang setiap hari mereka remehkan. Sugeng hanya duduk di bangku kayu, membersihkan embernya dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di balik ketenangan itu, ia sudah merencanakan langkah berikutnya. Perburuan belum selesai, darah baru saja mulai tertumpah, dan ia akan terus menumpahkannya sampai terminal kembali bebas dari para preman. Terminal sore itu terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa keras atau suara makian preman yang biasanya mendominasi suasana. Mereka berkumpul di sebuah gudang kosong dekat terminal, wajah-wajah keras kini berubah muram, penuh gelisah. Dua dari mereka sudah tumbang dengan cara mengenaskan, Ranto babak belur, Joyo bertato naga meregang nyawa bersimbah darah. Semua tahu, ada bayangan hitam yang sedang mengincar mereka. "Kalau kita diam, kita bakal habis satu persatu," teriak Gendon, pemimpin para preman terminal. Tangannya mengepal, urat di lehernya menonjol. "Kita harus cari siapa biangnya. Jangan-jangan ada kelompok baru yang mau rebut wilayah kita." Beberapa preman mengangguk, tapi ada juga yang masih gemetar, tak yakin mampu melawan musuh yang bahkan tak pernah terlihat. Di luar gudang, Sugeng berdiri tenang, menguping setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Senyum dingin terukir di wajah tuanya. Ia tahu, malam ini akan menjadi langkah berikutnya. Mereka bisa merencanakan apapun, tapi mereka tak akan pernah tahu kapan maut datang menjemput. Sugeng menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menjauh. Ia sudah menyiapkan jebakan yang akan membuat nyali mereka semakin terkoyak. Malamnya, ketika rapat preman bubar, Sugeng mulai bergerak. Ia menunggu salah satu preman keluar sendirian, seorang bernama Darmo yang sering memalak penjual nasi bungkus. Dengan langkah pelan, Sugeng mengikuti dari belakang. Di tikungan sepi terminal, saat hanya ada lampu redup dan bayangan panjang, Sugeng menghantamkan besi panjang ke lutut Darmo. Preman itu terjatuh seketika, menjerit kesakitan. Darmo mencoba melawan, tapi Sugeng lebih cepat. Ia menghantamkan besi itu berkali-kali hingga darah memercik ke dinding terminal. Sugeng lalu menorehkan pesan di lantai dengan darah, "Satu persatu akan habis." Pesan itu ia tinggalkan bersama tubuh Darmo yang hancur, sebagai tanda teror yang tak bisa dihindari. Keesokan harinya, terminal kembali geger. Preman ketiga ditemukan babak belur dengan pesan darah yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Para sopir dan kernet mulai berbisik, ada malaikat pembalas dendam yang turun tangan, sementara para preman semakin kalut. Mereka sadar kini bukan hanya ancaman, tapi pembantaian nyata yang sedang terjadi. Di sudut terminal, Sugeng duduk dengan wajah datar, mencuci bas seperti biasa. Ember dan sikat di tangannya kembali bergerak, seakan ia hanyalah pria tua biasa. Tak ada yang tahu, tangan yang sama semalam baru saja menumpahkan darah seorang preman. Dalam hatinya, Sugeng berbisik, 3 sudah tumbang, tinggal menunggu sisanya. Dan untuk pertama kalinya, Sugeng merasakan sesuatu yang aneh, bukan sekadar dendam, tapi kepuasan. Ia tahu, jalan ini akan penuh darah. Tapi ia juga tahu, hanya dengan cara ini terminal bisa kembali aman. Ia bukan lagi sekadar tukang cuci bas, ia kini adalah bayangan kematian yang ditakuti semua preman. Ketakutan mulai meracuni setiap langkah para preman. 3 dari mereka sudah tumbang secara mengenaskan, dan kini tidak ada lagi yang berani berjalan sendirian. Gendon, sang pemimpin,
Akhirnya memutuskan untuk memasang jebakan. Kita harus buat dia keluar. Siapapun dalangnya, malam ini kita tangkap hidup-hidup, katanya lantang, meski sorot matanya sendiri menyimpan kegelisahan. Rencana pun dibuat. Malam itu mereka berpura-pura memalak seorang sopir bus di sudut terminal yang sepi. Beberapa preman lain bersembunyi, menunggu bayangan misterius itu muncul. Mereka percaya, orang yang telah membantai teman-teman mereka tak akan tahan melihat aksi pemalakan. Sopir bus itu ketakutan, meski sudah diberitahu rencana jebakan. Namun Sugeng jauh lebih pintar. Dari jauh, ia sudah membaca permainan mereka. Matanya tajam menembus gelap, melihat para preman yang bersembunyi di balik bas dan tembok gudang. Senyum tipis muncul di wajah tuanya. "Kalian pikir aku mudah dijebak?" gumamnya lirih. Ia menunggu, membiarkan mereka semakin gelisah. Ketika salah satu preman mendorong sopir bas itu dengan kasar, Sugeng bergerak. Bukan dengan menampakkan diri, melainkan dengan lemparan batu besar yang menghantam kaca bas hingga pecah berderak. Suara keras itu membuat semua preman tersentak kaget, sebagian keluar dari persembunyian. Saat itulah Sugeng muncul dari arah lain, bayangan gelap yang melesat cepat. Salah satu preman yang paling muda, bernama Rijal, langsung jadi korban. Sugeng menghantam tengkuknya dengan batang besi, membuatnya ambruk tak sadarkan diri. Preman lain mencoba mengejar, tapi Sugeng menghilang ke kegelapan. Teriakan panik terdengar, mereka berlarian ke segala arah, saling curiga satu sama lain, tak tahu dari mana serangan berikutnya akan datang. Gendon berteriak histeris, "Cari dia! Jangan biarkan kabur!" Tapi semakin mereka mencari, semakin Sugeng mempermainkan. Ia melemparkan batu ke arah lain, membuat suara gaduh yang menipu. Satu persatu preman tercerai-berai, dan setiap kali ada yang terpisah, Sugeng menghantam dengan cepat, lalu menghilang lagi. Malam itu terminal berubah jadi ladang ketakutan. Tubuh Rijal yang terkapar menjadi bukti nyata bahwa rencana mereka gagal total. Bukan Sugeng yang terjebak, melainkan mereka sendiri yang masuk ke dalam permainannya. Gendon menggertakkan gigi, marah bercampur takut. Ia sadar, musuh mereka bukan orang biasa. Ada sesuatu pada pria tua itu yang membuatnya jauh lebih berbahaya daripada sekadar manusia. Dari kejauhan, Sugeng berdiri di atas atap bas, menatap kerumunan preman yang panik. Wajahnya datar, matanya dingin. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kalian pikir kalian bisa berburu aku? Tidak, akulah yang memburu kalian." Dengan langkah tenang, ia menghilang ke dalam malam, meninggalkan terminal yang kini semakin diselimuti teror. Sejak malam jebakan gagal total, wajah Gendon tak lagi setenang biasanya. Ia duduk di bangku kayu dekat terminal, menyalakan rokok satu demi satu, tapi rasa gelisah tak kunjung hilang. Semua temannya terlihat tegang, sebagian bahkan mulai bicara untuk meninggalkan terminal. Tapi Gendon bukan tipe yang mundur. Ia tahu, kalau ia kabur, maka nama besarnya sebagai preman akan hancur. Namun dalam hati kecilnya, ada satu bayangan yang terus menghantui Sugeng. Pria tua itu selalu ada di sekitar terminal, selalu tenang, tak pernah ikut campur urusan siapapun. Tapi entah kenapa, sejak semua ini dimulai, Gendon merasa tatapan mata Sugeng berbeda. Mata yang tajam, seolah menyimpan sesuatu. Bisa jadi selama ini kita salah menilai dia, pikir Gendon. Suatu sore, Gendon sengaja mendekati Sugeng yang sedang mencuci bas. "Heh, Mbah, banyak kejadian aneh belakangan ini ya. Preman-preman pada jatuh satu-satu. Kamu nggak lihat siapa yang main belakang?" tanyanya dengan nada pura-pura santai. Sugeng berhenti sebentar, menatap Gendon dengan mata yang dingin. "Aku cuma cuci bas, Den. Darah bukan urusanku," jawabnya singkat, lalu kembali menggosok bodi bas. Jawaban itu terdengar biasa, tapi bagi Gendon, justru semakin mencurigakan. Ada aura dingin di balik kata-kata Sugeng, aura yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia menggertakkan gigi, menahan amarah. Kalau benar dia dalangnya, berarti kakek sialan ini lebih berbahaya dari siapapun yang pernah gua lawan, batinnya. Malam itu, Gendon memutuskan untuk menguji kecurigaannya. Ia memerintahkan dua orang anak buahnya untuk menguntit Sugeng diam-diam. "Kalau dia cuma tukang cuci bas, kalian bakal lihat. Tapi kalau dia beneran dalangnya, kita bakal tahu caranya," katanya dingin. Anak buahnya mengangguk, meski wajah mereka jelas menunjukkan rasa takut. Sugeng, tanpa menoleh, sudah tahu dirinya diawasi.
Ia bisa merasakan langkah-langkah gelisah di belakangnya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Akhirnya mereka mulai curiga. Bagus. Itu artinya waktunya semakin dekat. Ia berjalan dengan santai menuju area paling gelap di terminal, seakan sengaja memancing. Dua preman yang mengikutinya saling pandang. Dia ke sana buat apa? Bisik salah satunya, tapi mereka tetap mengikuti, hingga masuk ke lorong sempit dekat gudang tua. Tiba-tiba, suara langkah Sugeng menghilang. Lorong itu kosong, sunyi, hanya ada bau anyir besi karat. Loh, kemana dia? Salah satu panik, dan dari balik kegelapan, sebuah suara berat berbisik, kalian yang cari aku. Dalam sekejap, bayangan Sugeng melesat, besi panjang di tangannya menghantam. Jeritan dua preman itu memecah malam, lalu hening kembali. Gendon yang menunggu kabar, hanya akan mendapati fakta besok pagi bahwa dua anak buahnya tak pernah kembali. Pagi itu, suasana terminal semakin mencekam. Dua preman yang ditugaskan mengintai Sugeng tidak pernah kembali. Gendon duduk di warung kopi dengan wajah gelap, rokok di tangannya habis setengah tanpa sempat dihisap. Semua orang di sekitarnya tahu, ini bukan lagi sekadar teror. Ini sudah jadi pembantaian, dan untuk pertama kalinya, Gendon berani mengakui kecurigaannya, dalang dibalik semua ini adalah Sugeng, si tukang cuci bas tua. Bajingan tua itu, ternyata bukan orang biasa, gumam Gendon lirih, tangannya bergetar menahan amarah. Di depannya, anak buah yang tersisa hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat. Mereka pun sebenarnya takut, tapi gengsi sebagai preman menahan mereka untuk kabur. Gendon menggebrak meja, membuat gelas kopi bergetar. Kalau kita biarin, besok tinggal nama kita yang dicoret. Kita harus hadapi dia malam ini juga. Sore menjelang, Gendon sengaja menghampiri Sugeng yang sedang jongkok mencuci ban bas. Heh, Mbah, suaranya berat, penuh tekanan, gue tahu siapa lo sebenarnya. Lo yang habisin anak-anak gue, kan? Suasana terminal mendadak hening, beberapa sopir dan kernet yang mendengar langsung berhenti beraktivitas, menahan napas, menunggu jawaban Sugeng. Sugeng berhenti menggosok ban, lalu perlahan bangkit berdiri. Matanya menatap tajam ke arah Gendon. Wajahnya tetap datar, tanpa senyum. Kalau kau sudah tahu, kenapa masih bertanya? Katanya pelan, tapi nadanya membuat udara seolah membeku. Gendon terdiam sesaat, lalu tertawa hambar. Bajingan tua, jadi memang lo, iya. Gendon segera menghunus golok dari balik jaketnya, menunjukkannya di depan semua orang. Kalau begitu, malam ini gua yang habisin lo, Mbah. Biar semua orang tahu siapa penguasa terminal ini. Teriaknya lantang. Anak buahnya bersorak setengah hati, meski ketakutan jelas terlihat dari mata mereka. Sugeng tidak mundur sedikit pun. Ia melangkah maju, hanya bermodalkan batang besi yang biasa ia gunakan untuk membersihkan sela-sela ban. Kau kira terminal ini milikmu, dan kau salah besar. Tempat ini bukan ladang perutmu. Ini tempat orang mencari makan dengan jujur, ucapnya dingin, membuat Gendon semakin murka. Benturan pertama terjadi begitu cepat. Golok Gendon berayun, tapi Sugeng menangkis dengan besinya. Suara dentuman logam memecah keheningan, percikan kecil terbang di udara. Pertarungan sengit pun dimulai, semua mata tertuju pada duel mematikan antara singa tua yang bangkit dan preman kejam yang tak mau kehilangan tahta. Malam itu, terminal bukan lagi sekadar tempat bas parkir. Ia berubah menjadi arena penentuan, siapa yang benar-benar pantas menguasai tempat itu. Dan untuk pertama kalinya, para preman mulai menyadari, bahwa mungkin, mereka sedang berhadapan dengan legenda yang tak pernah mereka ketahui sebelumnya. Malam turun perlahan, tapi di terminal, api pertarungan justru berkobar. Lingkaran orang terbentuk, sopir, kernet, bahkan pedagang kecil berhenti bekerja hanya untuk menyaksikan duel antara Gendon dan Sugeng. Golok berkilat di tangan Gendon, sementara Sugeng berdiri tegap dengan batang besi di genggamannya. Udara terasa berat, seolah waktu ikut menahan napas menunggu siapa yang akan jatuh duluan. Gendon menyerang duluan, ayunan goloknya ganas, memburu kepala Sugeng. Suara siutan tajam golok memecah malam, tapi Sugeng menghindar dengan gerakan lincah, seolah tubuh tuanya masih menyimpan tenaga seorang pendekar. Besinya menghantam tangan Gendon, membuat golok hampir terlepas. Kerumunan berteriak, sebagian kaget melihat kecepatan Sugeng yang tak pernah mereka bayangkan. Namun Gendon tidak mundur, ia mengaum marah, melayangkan tendangan keras yang membuat Sugeng terhuyung.
Kesempatan itu ia gunakan untuk menebas, dan kali ini ujung golok berhasil menggores bahu Sugeng. Darah mengalir, membasahi bajunya. Sugeng meringis, tapi matanya tetap tajam, seakan luka itu hanyalah pemantik dendam yang semakin menyala. Lo kira gua takut darah, Den? Suara Sugeng berat, napasnya berembus kasar. Ia melangkah maju, menahan rasa sakit, lalu menghantamkan besi ke perut Gendon. Tubuh besar itu terlipat, tapi belum tumbang. Gendon balas menebas liar, membuat suara logam bertemu logam kembali bergema. Pertarungan mereka bukan lagi sekadar adu fisik, tapi juga benturan harga diri dan nyawa. Kerumunan makin tegang. Sopir-sopir berbisik lirih, Sugeng bukan orang biasa, dia udah kayak macan tua yang bangkit. Anak buah Gendon saling pandang, wajah mereka pucat. Mereka tak menyangka pemimpin mereka bisa terdesak oleh seorang pria tua yang selama ini mereka remehkan sebagai tukang cuci bas. Benturan terakhir datang ketika Sugeng pura-pura terjatuh, membuat Gendon percaya dirinya menang. Dengan teriakan keras, Gendon mengangkat goloknya tinggi-tinggi, siap menebas. Namun Sugeng berputar cepat, menghantam lutut Gendon dengan besinya hingga terdengar suara patah. Jeritan Gendon menggema, tubuhnya jatuh tersungkur, golok terlepas dari tangannya. Sugeng tidak membuang waktu. Dengan wajah dingin, ia menendang golok itu jauh, lalu mengangkat besinya tinggi. "Ini untuk semua darah orang kecil yang kau peras," teriaknya. Besi itu menghantam kepala Gendon dengan keras, sekali, dua kali, hingga tubuh besar itu tergeletak tak bergerak. Darah mengalir deras, membentuk genangan di aspal terminal. Hening seketika menyelimuti terminal. Semua orang terpaku, tak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Sugeng berdiri tegap, tubuhnya berlumuran darah, matanya menatap kosong ke arah langit. Malam itu, singa tua telah membuktikan dirinya, bahwa ia bukan sekadar tukang cuci bas, melainkan penghancur tirani yang selama ini mencengkram terminal. Tubuh Gendon tergeletak tak bernyawa di aspal terminal, darahnya menjadi saksi akhir dari kekuasaan preman yang selama ini menindas rakyat kecil. Semua orang terdiam, hanya suara serangga malam yang terdengar lirih. Sugeng berdiri di tengah lingkaran itu, tubuhnya berlumuran darah, napasnya tersengal, tapi sorot matanya tetap tajam, seperti seorang pahlawan yang baru saja memenangkan perang. Anak buah Gendon yang tadinya berdiri angkuh kini ciut ketakutan. Mereka saling pandang, lalu satu persatu melemparkan senjatanya ke tanah. Tak ada lagi keberanian tersisa di wajah mereka. Sugeng hanya melirik dingin, seolah berkata tanpa kata bahwa hari-hari mereka sebagai pemeras di terminal telah berakhir. Malam itu, geng preman bubar tanpa sisa. Para sopir bas, kernet, dan pedagang kecil mulai mendekat. Mereka menatap Sugeng dengan mata berkaca-kaca. Seorang sopir tua menggenggam tangan Sugeng, suaranya bergetar, "Terima kasih, geng, kau telah menyelamatkan kami semua. Tanpa kau, mungkin kami tidak akan pernah merasakan kebebasan ini lagi." Sugeng hanya tersenyum samar, menahan rasa sakit di bahunya yang masih mengucurkan darah. Esok paginya, kabar kemenangan Sugeng melawan preman menyebar ke seluruh kota. Terminal yang selama ini menjadi sarang ketakutan, kini berubah menjadi tempat yang damai. Tak ada lagi pungutan liar, tak ada lagi intimidasi. Orang-orang bisa bekerja dengan tenang, dan setiap bas yang keluar masuk terminal kini disambut dengan suasana lega. Sugeng, si tukang cuci bas, menjadi legenda hidup. Namun Sugeng tidak mencari kemuliaan. Ia kembali ke ember dan selangnya, mencuci bas seperti biasa, seolah semua pertumpahan darah itu hanyalah bagian dari kewajibannya sebagai pelindung kaum kecil. Setiap orang yang melihatnya tak lagi memandangnya sebagai pria tua biasa, melainkan simbol keberanian yang tak pernah tunduk pada kezaliman. Dalam keheningan malam, Sugeng sering duduk sendiri di kursi kayu terminal, menatap bintang. Luka-lukanya masih terasa, tapi di balik itu ia merasa damai. Ia tahu perjuangannya bukan untuk membanggakan diri, melainkan demi mereka yang tak mampu melawan. Ia sadar, seorang tua seperti dirinya mungkin tak lama lagi ada di dunia, tapi selama hidupnya, ia ingin meninggalkan warisan keberanian. Terminal itu kini menjadi saksi bahwa sekalipun orang tua, sekalipun tampak lemah, jika hati dipenuhi tekad, maka keberanian akan mengalahkan tirani. Sugeng telah membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah di otot atau senjata, melainkan di hati yang tidak gentar melawan kezaliman. Pesan moral, keadilan hanya bisa hidup bila ada yang berani melawan ketidakadilan, meskipun sendirian. Jangan pernah remehkan orang kecil,
karena di balik kesederhanaannya bisa tersembunyi keberanian yang lebih besar daripada sekelompok tiran sekalipun.